Konnichiwa. 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 Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kita dari tim Ikimochi. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu nih. Dari tim Ikimochi ada siapa aja sih sebelum kita menyampaikan materi tentang alur bisnis kita. Ini dia tim dari Ikimochi. Teman, perkenalkan nama saya Diki Kurniawan dari Ikimochi ini. Saya berposisi sebagai marketing. Hai. Halo teman-teman, saya adalah Rizky Eka Saputra. Pada proyek Ikimochi kali ini, saya eh, diperankan pada divisi produksi. Halo, saya Nilawati di Ikimochi Team di posisi sebagai finance. Halo, aku Dewi Savitri. Di sini aku bagian Research and Development. Nah, Oke, kita langsung aja ya teman-teman ke materi yang pertama. baik di sini aku akan memperkenalkan Research and Development. Nah, apa sih riset produk dan riset pasar itu? Riset produk itu proses pengumpulan informasi seputar tujuan suatu produk, arah pengembangan, dan solusi apa saja yang ditawarkan ke konsumen melaluinya. Pada riset produk dan pasar kami sudah mensurvei dan kemudian melakukan riset ya. Nah, di sini kita mencari apa sih kebutuhan konsumen dari produk kita. Kemudian mengetahui bauran pemasaran, mengetahui kendala selama produksi dan pemasaran, dan dilakukan solusi atas riset. Setelah dilakukan solusi atas riset kami dari Ikimochi berusaha untuk meningkatkan serat alami dan memberikan eh, bahan pada mochinya itu dengan serat dari buah-buahan sehingga itu bisa bermanfaat lebih dari mochi-mochi yang memakai selai seperti di pasaran. Next. Kemudian development produk. Development produk ini adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh bisnis dalam membawa produk ke pasaran. Nah, pada produk kami, dilakukan development produk dengan hasil kita memberikan varian rasa baru yang berbeda di pasaran. Kami memiliki varian rasa strawberry coklat, mangga whipped cream, dan kami sedang meningkatkan lagi varian-varian baru nantinya yang lebih unik dan berbeda dari pasaran. Tentunya lebih bermanfaat dan kaya akan vitamin. Kemudian ada harga ekonomis yang biasanya di pasaran yaitu dijual lebih dari 77.000 ke atas, kami menjualnya hanya dengan 6.500. Selanjutnya, di bagian marketing, yaitu sebagai job desk saya melakukan iklan dan promosi pada produk Ikimochi sendiri agar menarik konsumen untuk membelinya. Dan juga memberikan suatu sistem yang dibuat untuk melayani pesanan hingga pesanan itu tiba sampai konsumen dengan baik. Kemudian saya juga di sini menjelaskan produk Ikimochi itu sangat-sangat unik dan berbeda dari yang lain dan juga akan menarik banyak konsumen yang akan datang. Kemudian dari tugas saya sebagai marketing ini saya juga memberikan opsi pembayaran yang tidak hanya bisa tunai tapi bisa transfer atau melalui kris juga bisa. Dan juga untuk final job desk saya juga bertugas untuk melaporkan pesanan pada bagian produksi untuk segera menyampaikan atau segera memproses mochi yang sudah diorder oleh para konsumen. Next.
Nah, selanjutnya pada bagian job desk saya yaitu produksi. Pada bagian produksi ini job desk saya adalah yang pertama melakukan pembelian dan pengecekan kualitas bahan baku. Mengapa ini sangat perlu dilakukan? Karena dalam menentukan pembelian atau pengecekan kualitas itu sangat penting untuk menjaga eh, kualitas dari mochi kami sehingga sehingga konsumen dapat mendapatkan produk mochi dengan sangat baik. Yang kedua, memastikan alat produksi yang higienis dan berfungsi dengan baik. Hal ini sangat diperlukan karena dengan alat produksi yang higienis dan berfungsi dengan baik, maka kami dapat memenuhi kebutuhan para konsumen dan menentukan kualitas yang baik agar nanti konsumen percaya kepada kami bahwa produk kami adalah produk yang higienis dan berkualitas. Yang ketiga, membentuk kemasan produk yang menarik dan dapat menjaga kualitas produk dengan baik. Dengan kemasan produk yang baik, dapat menghasilkan, dapat membuat produk kami fresh untuk ke tangan konsumen. Yang keempat adalah mengemas produk dengan baik. Mengemas produk dengan baik itu membuat konsumen senang dan eh, mem- membuat konsumen senang dan membuat produk kami semakin baik. Yang kelima adalah mengirim produk dan menjaga produk tetap fresh ke tangan konsumen. Hal ini perlu dilakukan agar konsumen menerima produk mochi kami dengan fresh dan berkualitas. Selanjutnya, Yang selanjutnya adalah finance. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, di suatu produksi pastinya bagian pengelolaan keuangan itu sangat penting sekali. Bagian pengelolaan keuangan atau biasa yang disebut finance adalah pengelolaan keuangan yang melibatkan pengumpulan, penggunaan, dan pengalokasian sumber daya keuangan. Jadi ini tuh termasuk perencanaan anggaran, manajemen arus kas, kemudian pengelolaan utang, pengelolaan investasi, dan pengelolaan aset. Pada produk Ikimochi ini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya produksi dan operasional. Untuk biaya produksi sendiri ini hanya mencakup biaya yang diperlukan untuk membuat produk seperti mesin, bahan baku, gaji karyawan, dan bangunan. Sedangkan biaya yang terkait dengan aktivitas perusahaan saat menjalankan bisnisnya seperti komisi penjualan, tunjangan karyawan, transportasi, dan perbaikan pajak. Selain itu, bagian finance juga pastinya memiliki tugas penting dalam menentukan HPP atau harga produksi produk ya. Di HPP ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya seperti biaya bahan baku, biaya pengiriman barang dan jasa, biaya retur atau potongan pembelian, diskon penjualan, gaji karyawan, biaya untuk penyimpanan barang sebelum jadi, dan biaya overhead pabrik. Jadi pastinya dalam suatu proses produksi, di posisi finance ini harus memperhatikan detail untuk bagian keuangan agar eh, dapat secara maksimal dalam keberlangsungan suatu produk tersebut. Nah, kemudian di bagian alur bisnis yaitu inti dari presentasi kami malam ini. Jadi di produksi kami Ikimochi ini ada sebuah flowchart atau alur bisnis dari departemen menuju ke departemen lain hingga jatuh ke tangan konsumen dengan baik. Jadi di sini yang pertama itu melakukan riset dan development dan yang bertugas tersebut adalah Mbak Dewi tadi. Mbak Dewi pertama menentukan produk yang akan dijual dijual ke pasaran yaitu menentukan produk Ikimochi ini. Kemudian Mbak Dewi juga melakukan riset dan pengembangan produk, kemudian sudah fix, lalu menuju ke target pasar, karena tentunya target pasar sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan pangsa pasar agar kita tidak kalah dengan produk yang lain. Kemudian ada hasil akhir dan perkembangan. Jadi kita sudah melalui riset, development yang cukup panjang dan akhirnya kita bisa mengembangkan produk atau membuat produk dengan diferensiasi yang berbeda dari produk lain tentunya. Kemudian setelah fix menentukan produk dan pengembangan produknya,
yaitu di bagian job desk saya sebagai marketing, yaitu menentukan iklan dan promosi. Tentunya semua bisnis apapun itu pasti ada iklan dan promosi untuk menarik konsumen. Jadi di iklan dan promosi ini ada suatu tujuan final yaitu untuk menjual produk atau menawarkan produk itu agar konsumen tertarik pada produk kita. Jadi keputusannya kalau produk itu sudah terjual atau terbeli, jika tidak, maka kami menggunakan metode ya kita mengucapkan terima kasih ataupun sebagai masukan kami untuk melakukan riset kembali. Ketika produk itu sudah berhasil di order, maka alur kemudian yaitu kita ngelis para konsumen dan list ini akan diberikan kepada finance dan ke production yaitu finance pada Mbak Nila untuk menghitung harga pokok produksi dari Ikimochi per piece-nya terutama dan untuk menentukan biaya produksi dan operasional untuk kemudian dialirkan pada Mas Rizky selaku Departemen Production tentunya. Mas Rizky memiliki peran yang sangat krusial karena sudah memiliki 3 masukan dari departemen sebelumnya. Di sini Mas Rizky pertama yaitu pembelian bahan baku setelah mendapatkan rekomendasi, kemudian melakukan produksi. Ketika produksi itu sudah selesai, maka Mas Rizky melakukan packaging, pengiriman, dan juga menerima pembayaran. Setelah itu, kami juga meriset bahwa ketika ada feedback dari konsumen, tanggapan kita itu seperti apa. Kalau buruk, maka kami akan melakukan riset kembali untuk melakukan tinjauan ulang. Kalau emang sudah bagus, maka rantai alurnya itu selesai. Jadi kalau produk itu selesai dan sudah mendapatkan respon baik dari konsumen, maka tujuan kita sudah selesai dan mendapatkan tentunya harapan yang terbaik. Untuk akhir dari proses kita, yaitu kita juga menganalisis bagaimana feedback dari konsumen ketika sudah menerima produk mochi dari kita. Ketika feedback itu dirasa kurang baik, maka kita akan melakukan riset development kembali untuk menentukan gimana sih caranya biar produk kita itu makin diterima atau makin dilihat ataupun dilirik bahkan oleh khalayak luas dan anak-anak muda tentunya karena kue mochi ini sangat-sangat banyak diminati oleh anak-anak zaman sekarang ya. Jadi riset dan development ini sangat diperlukan ketika produk yang kita buat itu mendapatkan respon yang kurang baik. Ketika respon sudah memenuhi ekspektasi atau sudah bagus, maka kita semua sudah merasa senang pada akhirnya bisnis kita berhasil. Jadi alur bisnis ini adalah dibentuk yang bertujuan untuk menggambarkan dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi hingga turun ke konsumen itu bagaimana caranya gitu. Jadi saya rasa itu penjelasan tentang alur bisnis dari usaha kue mochi kami. Sekian penjelasan tentang alur bisnis dari Ikimochi. Buat teman-teman semua yang kepo banget sama rasanya Ikimochi, jangan lupa ya di order Ikimochi di Instagram official Ikimochi, Ikimochi_YK. Pastikan kalian pesen Ikimochi sesuai varian yang kalian inginkan. Dan kita akan hadir di Expo yang akan diselenggarakan di UTY. Ditunggu ya teman-teman. Sekian, terima kasih dari tim Ikimochi.